Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina shiyam wa akmalahu wa atammahul qiyam wa amarna bi tazkiyati anfusina bi i'ta'i ta'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, ungkapan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dengan Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Setiap tanggal 1 Syawal sebagai hari raya Idul Fitri, umat Islam di seluruh dunia bangkit serentak mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sekaligus sebagai pengakuan kita secara sadar bahwa hanya Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, al-mutafarridu bil jalal wal jamal, yang menyendiri memiliki sifat keagungan dan keindahan, muttasifun bikulli kamal, disifati dengan segala macam sifat kesempurnaan, munazzahun anin nuqsan, bersih dari segala macam sifat kekurangan. Kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala makhluk yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Kita bisa kuat karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus kita syukuri ini adalah anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita. Manusia semuanya tidak berdaya tanpa kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mengucapkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Manusia adalah disifati dengan segala macam sifat marbubiyah. Allah sebagai Rabb, Allah zat yang mengurus kita, yang mengatur kita, sementara kita adalah al-marbub, orang atau makhluk yang direkayasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesadaran bahwa kita makhluk yang lemah di hadapan Allah akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang takwa, sebagai ibadullah yang tunduk dan patuh, sebagaimana tujuan akhir dari ibadah saum Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi manusia-manusia paripurna, manusia-manusia yang bertakwa. Kemenangan yang kita peroleh berupa kemampuan kita dalam berpuasa telah mematahkan sikap angkara murka, mengikis dan menaklukkan nafsu amarah, dengki dan serakah. Semua kita tundukkan dengan ketekunan dan keteguhan ibadah saum Ramadan. Melalui ibadah saum Ramadan kita berhasil lebih mengukuhkan landasan dasar keuletan dan ketahanan jiwa,
memiliki ketauhidan yang bersih dari noda-noda kemusyrikan. Kita hilangkan sifat-sifat anti Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita beridul fitri, berkumpul dan berhimpun di tempat ini. Satu peristiwa yang merupakan saat yang sangat tepat untuk kembali kita menemukan eksistensi selaku manusia hamba Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala perilaku yang telah dilaksanakan di dunia ini. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya oleh Allah. Ayat lain Allah berfirman, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jasiyah ayat 28. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setidaknya ada 3 keinginan yang hendak kita capai dalam pelaksanaan ibadah saum Ramadan. Yang pertama adalah tazkiyah, artinya adalah penyucian diri. Firman-Nya dalam Al-Quran Al-A'la 14:15, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengikuti nama Tuhannya, lalu dia salat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Penyucian diri ini meliputi antara lain penyucian diri dari dosa dan kesalahan. Kedua, penyucian ketauhidan agar bertauhidan kita betul-betul tidak tercampur dengan berbagai macam bentuk syirik, bentuk kemusyrikan. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah sebagaimana sabdanya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan didasari dengan iman dan keikhlasan, diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah lalu. Sekalipun mungkin ibadah saum Ramadan yang telah kita lakukan mung sakitu buktosna, entah ada di kualitas mana nilai ibadah saum Ramadan yang telah kita lakukan. Terkadang kita suka bercerita tentang kejelekan orang lain, terkadang kita masih suka marah-marah. Tetapi sekalipun demikian, atas dasar husnudzon, baik sangka kita kepada Allah, mudah-mudahan pada tanggal 1 Syawal ini kita semua kembali menjadi orang-orang yang bersih tanpa dosa hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ma'asyiral muslimin, tidak demikian halnya hubungan antara kita dengan sesama kita yang mungkin dalam mewujudkan interaksi sosial, dalam tata perilaku, sikap, kata, dan apa yang kita lakukan terkadang tidak sengaja menyinggung orang lain, melukai perasaan orang lain, atau bahkan mungkin telah menyakiti orang lain, atau mungkin telah mengambil hak orang lain. Maka pada kesempatan ini pula, selain kita yakin hubungan antara kita kepada Allah bersih tanpa dosa, kita pun harus berupaya agar hubungan antara kita dengan sesama kita bersih tanpa dosa. Dengan apa caranya? Tiada lain adalah niatkan dalam diri kita, dan tentu kita lakukan untuk memohon maaf kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang lain. Kemudian yang kedua, tentunya kita pun berniat dalam hati untuk memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Semua kita saat ini harus kesatria, mau meminta maaf dan lapang dada untuk memaafkan orang lain. Kalau saja ini kita lakukan, kita berkeinginan memohon maaf kepada orang lain,
dan kita pun berniat bertekad untuk memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, maka insya Allah nanti di akhirat kelak kita akan tergolong orang-orang atau kelompok yang akan diringankan hisabnya, akan diringankan perhitungan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabdanya, salatun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Ada 3 kelompok orang yang nanti di akhir, nanti pada hari kiamat akan diperhitungkan oleh Allah hisaban yasira, dengan perhitungan yang dimudahkan oleh Allah. Wa adkhalahul jannah birahmatihi, dan pada akhirnya Allah akan memasukkan orang itu ke surganya dengan rahmatnya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman ya Rasulullah, bagi siapa akan dipermudah perhitungan amalnya nanti di akhir itu? Qala, kemudian Rasulullah bersabda, yang pertama, tu'ti man haramaka, engkau harus bisa memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Memberi kepada orang yang biasa memberi itu lumrah, karena itu sebagai balasan tanda terima kasih, karena orang itu juga suka memberi kita. Tetapi memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita, itulah akhlak yang demikian utama. Kemudian yang kedua, Rasul menyatakan, wa ta'fu amman zalamaka, engkau maafkan orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Memaafkan orang yang tidak ada salah kepada kita itu masalah ringan, gampang kita maafkan orang yang memang tidak punya kesalahan kepada kita. Tetapi memaafkan orang yang pernah menzalimi kita, memaafkan orang yang telah menganiaya kita, itu sebuah akhlak yang demikian terpuji. Ta'fu amman zalamaka, engkau maafkan orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Kemudian yang ketiga, wa tasilu man qata'aka, dan engkau hubungkan tali silaturahim bagi orang yang telah memutuskan silaturahmi di antara kita, di antara kamu. Kalau kita menyambung silaturahmi dan memang tidak pernah terputus, itu masalah gampang, masalah biasa. Tetapi ketika kita menyambungkan hubungan silaturahmi yang pernah terputus, itu adalah sebuah sikap yang sungguh luar biasa. Dan sikap perilaku ini akan menyebabkan orang tersebut nanti di akhirat akan mendapatkan perhitungan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya akan dimasukkan kepada surganya sebagai puncak kenikmatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita jadikan momentum Idul Fitri saat ini saat yang tepat untuk kembali menjalin silaturahmi antar seluruh warga bangsa. Baik itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama-sama yang diikat dengan kesamaan tauhid, sama-sama memiliki keyakinan yang sama. Demikian pula ukhuwah wataniyah, persaudaraan yang diikat karena persamaan sama-sama sebangsa dan setanah air. Demikian pula ukhuwah basyariyah, persaudaraan yang dibentuk, yang didasarkan kepada sama-sama manusia yang memiliki harkat dan martabat di hadapan Allah. Betapa pentingnya silaturahmi, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang berbangga dan berbagai amal kebajikan, tetapi jalinan silaturahminya tidak baik, banyak menyakiti orang lain dengan perkataan ataupun perbuatan, itu akan dikelompokkan kepada orang-orang yang muflis, yang jatuh pailit, orang-orang yang bangkrut. Dia menyangka percaya diri karena merasa banyak amal akan masuk surga, tetapi karena banyak orang yang menuntut, karena sikap perilakunya dengan hakul adami tidak baik, akhirnya malah diseret, malah dilemparkan ke neraka. Dia berbangga dengan merasa banyak amal, tetapi karena hubungan antara kita, antar sesama manusia tidak baik, dia pada akhirnya dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu disebabkan karena hablum minan nasnya tidak baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya juga adalah bagaimana kita berikhtiar untuk meningkatkan
pendidikan atau tarbiyah. Pertama, target yang ingin kita capai adalah tazkiyah, pembersihan diri, bersih hubungan antara kita dengan Allah. Kemudian yang kedua, bersih hubungan antara kita dengan sesama kita dengan jalinan silaturahmi yang baik. Kemudian target yang ingin kita capai dari yang kedua adalah tarbiyah, artinya pendidikan. Kalau kita ibaratkan bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan, latihan pengendalian diri, kita dilatih hidup disiplin, sekalipun hanya beberapa menit lagi belum tiba, belum berkumandang azan maghrib, kita belum bisa dan belum mau, tidak mau menyantap makanan yang sudah terhidang di hadapan kita. Inilah didikan disiplin. Demikian pula kita telah dididik untuk hidup dermawan, jujur, peduli terhadap sesama. Maka semestinya sikap seperti itu dipraktikkan pada 11 bulan lainnya. Belum termasuk orang-orang yang aidin, al-faizin, orang-orang yang kembali kepada fitrah dan yang mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya, manakala kita tidak bisa melestarikan pendidikan-pendidikan yang baik di bulan suci Ramadan itu, semestinya harus dipraktekkan di 11 bulan berikutnya. Kekuatan kita untuk menahan diri dari makan dan minuman sekalipun itu halal, kita tidak berani melakukannya karena kita sedang berpuasa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mampu menahan diri dari makanan halal sekalipun karena itu dilarang oleh Allah, maka semestinya kita harus lebih mampu lagi menahan diri dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita santap, apa yang kita makan itu, baik terutama yang diberikan kepada anak keluarga kita, harus yakini bahwa itu diperoleh dengan cara-cara yang halal. Perilaku mencuri, culas, apalagi korupsi harta orang, semua itu akan berpengaruh, akan lahir generasi-generasi yang tidak baik. Idza dakhalal haram kharajal haram. Apabila yang dikonsumsi adalah barang-barang haram, maka yang keluar sikap perilakunya juga tidak akan jauh pasti sikap dan perilaku yang haram. Oleh karena itu juga kita diperintahkan untuk memastikan apa yang kita konsumsi itu betul-betul ada dalam halal. Demikian pula segala harta yang kita miliki harus dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh agama dan tentunya aturan serta norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ibaratnya kalau seorang karateka yang mampu memecahkan tumpukan batu bata merah dengan tangan kirinya, dia sudah pasti harus lebih mampu memecahkan tumpukan kerupuk betapapun banyaknya. Kalau saja kita sudah mampu menahan diri dari barang yang dihalalkan sekalipun, kita mestinya harus lebih mampu menahan diri dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keinginan nafsu yang mendorong kepada perbuatan dosa, semestinya ditundukkan dengan kepatuhan terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bahwa yang dikatakan jihad akbar, jihad yang paling besar itu bukan dahsyatnya peperangan fisik, tetapi jihad akbar itu adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Ada orang bijak yang mengatakan, man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsi. Barang siapa yang membayangkan bahwa dirinya memiliki musuh yang lebih berbahaya daripada dirinya, qallat ma'rifatuhu bi nafsi, maka orang itu tidak memahami dirinya sendiri. Artinya musuh yang paling berbahaya, musuh yang paling berbahaya bagi diri kita bukan orang lain, sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Dorongan hawa nafsu yang sering mengantarkan kita nafsu memantapkan luhum badan anu katempuhan. Karena kita mengikuti keinginan hawa nafsu, pada akhirnya kita terjerumus kepada kesalahan. Tarku nafsaka yauman wa hawaha sa'yun laha fi rodaha. Membiarkan dirimu mengikuti hawa nafsu sesaat saja, itu semua berarti sa'yun laha fi rodaha,
engkau berarti menghancurkan dirimu. Jangan sampai setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan, hari itu pun orang yang mengikuti keinginan hawa nafsunya, dia akan berusaha mencelakakan dirinya sendiri. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at 40-41. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, keinginan atau target yang ingin kita capai dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan yang baru saja kita akhiri adalah tarqiyah, peningkatan. Apa yang mesti meningkat? Tentu tiada lain adalah iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah digembleng, dididik selama bulan Ramadan. Semestinya kita keluar sejak hari ini, 1 Syawal, ada dalam peningkatan. Tiada lain adalah yang meningkat iman dan amal soleh kita. Bahkan ada hukama yang menyatakan laisal min liman labisal jadid. Bukanlah yang dikatakan hari raya itu orang yang memakai pakaian yang serba baru, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Tetapi yang dikatakan berhari raya itu adalah orang yang ketaatannya kepada Allah bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya melalui kesempatan Idul Fitri 1445 Hijriah saat ini, marilah kita berikhtiar untuk mencapai target tersebut. Pertama tazkiyah, kemudian yang kedua tarbiyah, dan yang ketiga adalah tarqiyah, peningkatan. Mudah-mudahan kita mampu meraih semua itu. Dosa kita diampuni Allah, silaturahmi kita pelihara dengan sebaik-baiknya, harta kita terselamatkan dari hak orang lain, serta tekad untuk meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita, sehingga kita kembali menjadi orang-orang yang amilin wal faizin, orang yang kembali kepada fitrah kesucian dan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala an qad ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lana wa bisyaril bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempatan khutbah yang kedua ini marilah kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar langkah-langkah kehidupan kita senantiasa ada dalam ridho dan bimbingannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tempat kami mengabdi telah banyak kami menganiaya diri kami. Oleh karenanya ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami selain Engkau, Zat yang Maha Pengampun. Bimbinglah kami agar menjadi hamba-Mu yang berakhlak, senantiasa menjunjung tinggi moralitas Islam dalam kehidupan kami. Hindarkan kami dari permusuhan, perpecahan dan kedengkian, agar kami hidup tentram, damai, sejahtera di bawah ridho. Kuatkanlah iman kami, iman bangsa kami dan saudara-saudara kami kaum muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia. Wabil khusus, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, selamatkan mereka, limpahkanlah kepadamu bantuan-Mu ya Allah. Allahumma salli
Allahumma ansuril Islam wal muslimin wansur asakirahu wal muwahhidin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin wansur asakirahu wal muwahhidin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa syuyu'inata was sahyuniyin wa damir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi